saudara pagi ini, hari ini sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ayah buat semua. Sarannya ya saudara. Mana bapak-bapak angkat tangannya? Bapak-bapak yang sudah bapak-bapak yang bujangan gak usah angkat tangan. Ibu-ibu bilang begini, selamat Hari Ayah. Selamat Hari Ayah. Saya percaya sebelum saya mulai, yang namanya papa itu selalu bukan nomor satu di rumah. Karena nomor satu mama, nomor dua mama, nomor tiga mama, nomor empat baru papa. Hidup bapak-bapak, hidup. Oh bisa begitu ya? Karena anak saya juga, kalau ada apa-apa curhatnya ke mama. Nggak pernah dia curhat ke saya. Dia ada yang berkontak saya, tapi dia nggak pernah WA saya. WA aja selalu mamanya aja. Baru mamanya cerita ke bapaknya, kan begitu. Kalau saudara ke Muara Karang, ada satu resto namanya begini, Mama mau apa? Sampai ada resto namanya Mama mau apa? Saya belum pernah ketemu ada resto Bapak mau apa begini. Saudara kalau jalan-jalan di Ciledug, ada satu tempat kopi namanya Mama House. Sehebat-hebatnya Bapak kalah sama Mama. Mama mau apa ada di Muara Karang. Mama House ada di Ciledug. Saya belum pernah ketemu ada bapak-bapak punya restoran Bapak mau apa, belum pernah ketemu. Padahal saya akui, kita sebagai bapak nih ya, gak apa-apa curhat sedikit ya saudara. Mumpung hari bapak nih saudara, curhat sekalian tumpahin semua di sini. Namanya seorang bapak pasti berikan segalanya untuk keluarga. Kita cari uang pasti lebih hebat lah dari istri. Saya pagi-pagi jam 6 udah antar anak sekolah. Jam 6 saudara, setengah 7 lah ya. Antar terus dia tadi. Kecuali tanggal merah saya nggak antar, kan libur. Maksud saya antar juga. Ada satu ayat di Alkitab yang tulis begini, seperti bapak sayang anaknya. Sudah pernah dengar ayat itu? Saya belum pernah ketemu seperti mama sayang anaknya. Belum. Sudah baca Alkitab dari perjanjian lama ke perjanjian baru, belum ada seperti mama sayang anaknya. Yang ada seperti bapak sayang anaknya. Kenapa ya Tuhan kalau kasih dia patokannya seperti seorang ayah sama anaknya. Bapak kalau ngasih uang sama anak biasanya kayak gitu kan, itu juga terasa. Anak kalau butuh uang yang dia cari bukan mamanya, bapaknya. Pak, membagi duit kan Pak. Ini bapak-bapak pasti ngerasa nih. Iya ya, anak gua kalau nyari minta duit pasti bapaknya. Pak begitu kita kasih nih. Nih. Dan bilang mama hari ini tapi saya nggak mau ngomong soal itu. Hari ini saya mengasih judul khotbah memberi dari kekurangan saudara. Kita baca sama-sama 2, 3 memberi dari kekurangan. Bapak Ibu saya percaya setiap kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang diberkati dalam segala hal. Saya percaya kita nggak mengalami yang namanya kekurangan. Saya percaya kita diberkati dalam banyak hal. Tapi izinkan kita belajar satu firman Tuhan dari apa yang kita boleh tulis. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Bapak Ibu saya baca ayat 41, Bapak Ibu ayat 42, kita bergantian saudara. 23 pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Tuhan. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia makan kopek, yaitu sebuah bumi. Ayat 43 saya lanjut. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. 4. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya,
Tetapi janda miskin ia memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh harta. Saudara, menarik sekali ayat ini. Ada beberapa yang saya tulis, saudara. Alkitab bilang begini, Yesus masuk ke sebuah tempat ibadah dan Alkitab cerita begini, Yesus memperhatikan bagaimana orang memberi. Kalau di sini kotak persembahan, saudara maju dan Yesus memperhatikan pada saat konteks itu, Yesus memperhatikan bagaimana orang memberi. Ada orang kaya memberi banyak, wajar nggak saudara? Wajar. Ada orang kaya memberi banyak, wajar. Ada janda miskin memberi 2 peser. Saya pelajari di Alkitab banyak tafsiran tentang 2 peser. Saya buka LAI aja lebih detail. LAI menulis begini, 2 peser itu kalau hari ini dikasih nilai duitnya kurang lebih 3.250 perak, saudara. Kurang lebih ya. Saudara boleh koreksi kalau salah. Kurang lebih 2.300, 2.500, 3.250 rupiah kalau dinilai uang pada hari ini. Janda itu memberi segitu. Kenapa janda itu memberi segitu? Karena jelas dia miskin. Janda ini miskin. Kemungkinan jandanya sudah tua, saudara. Tafsiran saya. Kalau janda muda kemungkinan duitnya banyak, saudara. Iya apa iya, saudara? Karena ada tagline, janda selalu di depan. Oh, bukan motor ya, misalnya saudara. Jadi janda ini miskin dan dia memberi 2 peser. Lalu Yesus bilang apa? Yesus kasih pengajaran. Waktu Yesus lihat orang memberi, yang kaya beri banyak boleh, yang miskin juga memberi oke, nggak masalah. Dan Yesus kasih pengajaran begini. Yesus memberi pengajaran, janda ini memberi lebih banyak dari semua orang yang hadir. Kenapa? Dia kasih alasannya. Karena janda ini memberi dari apa yang dia nggak punya. Semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya hari itu dia berikan buat rumah Tuhan. Makanya Yesus bilang, dia memberi lebih baik daripada yang di sana. Bukan masalah duit, saudara, bukan masalah nilai, tapi masalah di sini. Dia beri semuanya pada hari itu, saudara. Saya mengajak kita lanjut. Konsep memberi di dalam perjanjian lama. Kita buka ayat 3:10. Kita baca sama-sama. 2-3. Bawalah seluruh persembahan dalam supaya ada makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu bintang-bintang langit dan digunakan berkat kepadamu sampai berlimpah. Ya, saudara, perjanjian lama hamba Tuhannya itu nggak boleh kerja. Pendeta pada perjanjian lama nggak boleh dagang di gerobak, saudara, nggak boleh. Nggak boleh punya konveksi, Pak, nggak boleh, Pak, perjanjian lama. Dia mesti tinggal di gereja. Dia mesti makan dari apa yang jemaat beri. Kalau jemaat kasih kangkung, dia makan kangkung. Jemaat kasih bayam, dia makan bayam. Jemaat kasih kerang, dia makan ayam bakar. Oh enggak, ya kerang juga, saudara. Apa yang jemaat kasih, dia makan. Dan dia nggak boleh bisnis pada zaman perjanjian lama. Makanya ayat ini keluar. Kamu harus bawa tuh persepuluhan ke rumah Tuhan. Kenapa? Supaya hamba Tuhan itu bisa makan. Karena dia nggak kerja. Karena pada zaman perjanjian lama yang melayani harus imam Lewi, harus dari suku tertentu, namanya suku Lewi. Nah, suku Lewi ini nggak boleh kerja, nggak boleh dagang, nggak boleh ke kantor, nggak boleh jadi sales, saudara. Katakan amin, saudara. Dia mesti ada di gereja. Makanya waktu cerita Hana datang ke gereja berdoa, ada imam Lewi di gereja. Dia nggak kerja, saudara. Dia khusus melayani di rumah Tuhan. Konsepnya begitu. Waktu saya pelayanan di Cilacap, Jawa Tengah, sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, hamba Tuhannya nggak usaha.
Saya datang, sebelumnya dia WA saya, Pak Nathan, sorry, tempat kami sederhana. Oh iya nggak apa-apa Pak. Jadi kalau ini ruangan, kita nggak bisa sediain tempat tinggal yang layak buat Bapak menginap, nggak apa-apa. Saya tidur di sebelahnya saudara, di samping gereja. Kalau ada lagu gereja tua saudara. Waktu itu bukan itu lagu yang bukan itu. Jadi pas saya masuk, Pak ini tempat kami, iya tempat tidur Bapak di sebelah ya, ini kayak ruangan kecil begitu saudara, lorong. Saya tidur di sebelahnya begitu. Malam hujan, suara jangkrik keluar, kurang lebih begitu. Suara mobil keluar. Ini sadu nih, waduh enak juga nih tidur ya kan. Ditemani suara jangkrik, suara babak. Waduh, nikmat mana lagi yang kau dustakan ya Tuhan. Enak gitu loh. Karena kita jarang ketemu di Jakarta tidur begitu. Jangan ada suara ngorok gitu. Ini suara jangan original jangan saudara. Tapi nggak masalah. Pendetanya bilang, Pak, kalau Bapak mau ke kamar mandi, mau ke toilet, kamar mandinya ada di luar, ini masalah saudara. Kamar mandinya kita keluar dari gereja, jujur di luar malam-malam. Sebelum saya tidur, saya tuntaskan urusan ke kamar mandi saudara. Supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan tentunya ya. Kalau cuma suara jangkrik tidak masalah, suara kodok tidak masalah. Asal jangan kalau malam-malam ada suara orang ketawa. Karena perjanjian lama begitu. Gereja tinggal di situ, pendetanya tinggal di gereja, anaknya tinggal di gereja, istrinya tinggal di gereja. Makanya ayat ini keluar supaya ada makanan di rumah Tuhan. Hamba Tuhan yang melayani. Boleh bilang amin saudara. Lalu kalau dalam perjanjian baru bagaimana apa yang Paulus ajar? Kita lihat saudara Paulus ya. Saudara mau belajar? Yang mau belajar katakan amin. Amin. Dia perjanjian baru bilang apa saudara? Agak sedikit berbeda ya perjanjian baru, tapi nggak apa-apa. 1 Korintus 18:3 kita baca sama-sama. 2:3 dan karena pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Paulus sebagai seorang rasul, dia punya hak dalam uang dari jemaat, tapi dia apa? Masih bekerja. Beda sedikit saudara. Paulus bekerja sebagai apa? Tukang tenda, tukang kemah. Dia bekerja untuk hidup dia supaya mendanai pelayanan. Dia tidak bergantung sama jemaat, dia makan dari apa yang dia kerjakan. Tuh, perjanjian baru begitu Pak. Hamba-hamba Tuhannya, Rasul Paulus, dia buka gereja, dia kasih orang setempat, dia jalan. Dia buka gereja, dia jalan. Rasul Paulus banyak injil. Tapi dana yang dia berpelayanan, dari dia bekerja sebagai apa? Tukang kemah. Dia masih bekerja Pak. Kalau gereja-gereja lain ada hamba Tuhan sudah full timer, ada. Tapi ada hamba Tuhan juga yang memang masih bekerja. Di tempat ini hamba-hamba Tuhannya masih bekerja saudara. Boleh bilang amin. Pastor Paulus ahli kemah, tukang kemah. Pastor Asin ahli Islam. Katakan amin saudara. Saya ahli tas. Katakan amin. Pak Martin ahli mobil. Amin saudara. Pak Oki ahli mesin. Ahli mesin. Semua kita masih bekerja. Untuk apa? Menafkahi kita keluarga. Masih Pak seperti Paulus. Karena saya hamba Tuhan. Saya kalau anak sekolah bayaran, saya masih bayar. Saya nggak pernah tuh ketemu gurunya, Bu, saya ini hamba Tuhan, boleh nggak saya nggak bayaran anak saya? Nggak pernah saya tetap bayaran saudara. Saya bayaran. Saya kalau bepergian begitu, beli tiket kereta begitu, saya nggak pernah ngaku-ngaku sama petugasnya, Pak, saya hamba Tuhan, Pak, boleh nggak saya gratis? Pak, enggak, bayar saya, sesuai tiketnya. Kenapa? Karena saya percaya begini, hamba-hamba Tuhan
tetap bekerja itu nggak masalah. Buat mendanai pelayanan, setuju boleh bilang saudara. Paulus bilang begini. Kita lanjut. Hari ini saya membagi 3 poin saja tentang memberi dari kekurangan. Poin pertama yang saya bagikan. Kita baca ayatnya saudara, Amsal 11 ayat 24 sampai 26. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ada yang menyebar harta, ada yang menghemat secara luar biasa, selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi? Yes. Poin pertama yang ingin saya bagikan adalah kelimpahan bukan awal kita baru memberi. Banyak orang bilang begini, Pak, kalau saya belum kaya, saya jangan memberi. Itu salah. Pak, kalau saya masih berkekurangan, saya jangan memberi. Itu salah. Padahal kelimpahan bukan awal kita memberi, bukan. Kita memberi jauh sebelum kita berlimpah. Amsal bilang begini, banyak orang menyebar harta, tetapi pertama kaya. Ada yang hemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ada seorang ibu curhat sama Tuhan. Pak Pendeta, puji Tuhan, anak saya 3 udah lulus kuliah, sekarang udah kerja Pak Pendeta. Oh puji Tuhan, puji. Dia mana luar biasa anaknya yang luar biasa pelitnya Pendeta. Luar biasa pelitnya. Saya percaya saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Boleh bilang amin saudara. Saya lanjut dengan ayat berikutnya. Lukas 6 ayat 3. Kita baca sama-sama. 2, 3. Mendapatkan murah hati selama negeri Bapa adalah murah. Firman Tuhan bilang begini, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu yang murah hati. Saudara kalau punya teman, mau punya teman yang murah hati atau mau punya teman yang pelit, saudara? Yang bilang mau murah hati angkat tangan. Yang bilang mau pelit siapa? Yang bingung siapa? Kelimpahan bukan awal kita berberi. Kita harus memberi jauh sebelum kita beri. Persepuluhan itu harus dilatih. Kalau saudara biasa memberi perpuluhan 100.000 dengan gaji 1 juta, saudara bisa beri. Maka waktu saudara gajinya 10 juta, saudara memberi 1 juta pasti bisa. Percaya kata saya. Saudara gaji 20 juta, saudara memberi 2 juta pasti bisa. Saudara gaji ratusan juta, saudara memberi puluhan juta pasti sanggup. Harus dimulai dari sini. Amin saudara. Yang pertama, kelimpahan bukan awal kita memberi. Beri aja dulu. Tuhan pasti cukupkan hidup saudara. Supaya apa saudara? Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Ayat 6 yang 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu juga murah hati. Bapak nggak pelit sama saudara. Amin. Bapak kalau berkati saudara nggak tanggung-tanggung. Ayat yang berikutnya kita lanjut saudara. Poin kedua kita baca sama-sama. 2, 3. Kekurangan bukan tidak memberi. Kita baca 2 Korintus 8 ayat 2 sampai 3. Kita baca sama-sama. 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara lihat nih, Rasul Paulus kasih contoh dari jemaat Makedonia. Dikatakan begini, di dalam penderitaan sukacita mereka meluap meskipun mereka apa? Sangat miskin. Kita bilang, Paulus punya jemaat di jemaat Makedonia, jemaatnya sangat miskin. Tapi meskipun jemaatnya sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat Makedonia nggak kaya, tapi miskin, tapi dia kaya dalam kemurahan. Paulus bilang begini lagi, aku bersaksi mereka telah memberikan menurut kemampuannya, bahkan lebih daripada kemampuannya saudara.
Yang setuju boleh bilang amin. Jemaat ini miskin, tapi dia kaya dalam negeri, saudara. Satu kali ada seorang bapak. Bapak ini pelit, saudara. Karena bapak ini pelit, anaknya punya anak satu. Anak satu, dia ngomong, tapi padahal bapaknya kaya, cuma pelit. Anaknya bilang begini, Pak, aku mau naik helikopter dong. Terus kata bapaknya bilang begini, nak, naik helikopter mahal. Papa kan kaya, bisa lah sewa. Mau kemana sih kamu? Aku mau ke Bandung, tapi naik helikopter terus. Sekarang bentar lagi kereta Jakarta Cepat Bandung mau operasi, saudara. Jakarta Bandung hanya 30 menit. Saudara bisa sarapan pagi di Bandung, sore di Jakarta lagi. 30 menit sampai 45 menit di Bandung, cepat sekali. Lalu karena anaknya merengek, Pak, mau naik helikopter, Pak, mau naik helikopter. Ya udahlah, Pak, papanya kaya. Oke, kita sewa helikopter. Sewa deh helikopter. Dia nanya berapa? Kalau ke Bandung, oh sekian juta, oke. Singkat cerita taruhlah 5 juta. 5 juta ya Pak, bantu berapa orang? Saya sama anak, oke 5 juta. Baik ya Pak, nanti kita berangkat jam segini, oke berangkat. Pak, ada peraturan, kata pilotnya. Kalau Bapak nggak pernah ajak saya ngobrol dari Jakarta sampai Bandung, maka Bapak dapat bonus 7 juta. Tapi kalau Bapak ajak saya ngobrol, Bapak saya kena denda 10 juta. Saya nggak boleh ngobrol karena saya mesti konsentrasi Pak, mengendarai helikopter dari Jakarta sampai Bandung. Deal Pak, deal. Singkat cerita deal. Lalu anaknya naik, bapaknya naik, dia terbanglah dari Halim ke Bandung. Terbang, ternyata cuaca buruk, saudara. Cuaca buruk ya, agak oleng sedikit gitu ya. Oleng. Tapi sampai juga di Bandung. Ketika mendarat di Bandung, pilotnya ngomong gini, Pak, Bapak dari tadi diem aja. Kenapa Pak? Enggak apa-apa. Saya takut kena denda. Lalu kenapa Pak? Anak saya jatuh soalnya Pak, saya berani ngomong. Anaknya jatuh di Halim, belum kebawa gara-gara takut denda. Itu sampai Bandung sendiri. Tengok kanan kiri, bapak gua gak gitu. Satu kali ada seorang anak muda, saudara, anak perempuan, dia curhat sama bapak. Lalu begini, Pak, saya putus saja Pak sama pacar saya. Kenapa? Kan pacar kamu baik. Apakah pacar kamu KDRT, suka mukul, suka nyekek, suka nyeret ke kamar mandi? Enggak, itu mati saya. Enggak Pak. Kenapa? Pacar saya tahu Pak, masa kita makan nasi goreng saya bayar sendiri, dia bayar sendiri. Saya udah gitu kadang nasi saya suka diambil sama dia. Saya mau cerita saudara, saya pacaran dengan istri saya, saudara. Selama saya pacaran, dia nggak pernah keluar duit saya, makan apa saya yang bayar, mau pergi kemana semua saya. Kan begitu kalau cowok, betul ya? Tapi kalau sekarang bagaimana Pak ketika udah nikah? Masih sama. Kecuali kalau makanan yang dia suka biasanya dia sendiri, sebelah dia sendiri ya kan. Terus apa lagi? Mixue dia sendiri. Karena dia yang suka, saya nggak mau. Apalagi sedang ini kan bulan depan kan udah mau ulang tahun Natal, ulang tahun saya. Saya ulang tahun mereka. Ulang tahun saya ulang tahun pada itu. Saya itu kalau menjelang ulang tahun ada dua sisi. Satu sukacita, dua duka cita. Aduh, ada Yesus pengeluaran, masalahnya bicara pengeluaran ulang tahun itu. Aduh. Poin yang kedua yang saya berikan untuk Bapak Ibu, kekurangan bukan alasan kita tidak memberi. Memberi itu harus dari hati, dari sini. Saudara punya uang berapapun seperti janda miskin, kalau saudara berikan, itu menjadi banyak kita. Yang mau boleh bilang amin saudara. Poin yang terakhir yang saya berikan untuk kita.
Ini keren bagi terakhir. Memberi itu apa saudara? Sukacita. Kita baca ayatnya 2 Korintus 9 ayat ke-7. Sama-sama 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa saudara? Kerelaan hatimu. Jangan apa lagi? Nggak boleh sedih waktu saudara memberi. Nggak boleh. Apalagi nggak boleh dipaksa waktu saudara memberi. Nggak boleh. Apalagi karena Tuhan sayang sama orang yang memberi dengan sukacita. Saya kurang setuju kalau ada hamba Tuhan, saya ketemu jemaat itu, rukonya kebakar. Wah, rukonya kebakar, lalu hamba Tuhannya datang. Dia bukan berempati, Pak, mau kebakar ya Pak, yang bisa kita bantu. Tapi pertanyaannya begini, Bapak udah kasih perpuluhan belum? Aduh, rasa-rasanya Tuhan udah kayak bos mafia begitu. Kalau kita nggak bayar perpuluhan, ruko dibakar. Nggak gitu saudara. Amin. Tuhan apa kita bilang? Suka kalau saudara memberi kerelaan hati, tidak dengan paksaan, apalagi karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Makanya memberi itu saya tulis begini, memberi itu sukacita, Pak Bu. Nggak boleh sedih. Saudara mau kasih persembahan, aduh Tuhan habis, nggak boleh. Tuhan, ternyata belum siap aku. Kehilangannya ini 100.000. Kehilangan dirimu. Nggak boleh saudara memberi itu sedih, itu nggak boleh. Saudara memberi harus bersukacita. Kata-kata ini. Mau 100.000, mau 50.000, mau 2.000 sekalipun harus dengan sukacita. Kata-kata ini saudara. Karena apa? Memberi itu ekspresi kita cinta sama Tuhan. Tiga hal kita belajar pagi hari ini. Yang pertama, kelimpahan bukan awal kita memberi. Kita memberi jauh sebelum kita berlimpah. Yang kedua, kekurangan bukan alasan kita tidak memberi. Tapi yang ketiga, memberi harus sukacita. Kita berdoa.